Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Rizka Handayani. Fi hadhil fursah sa'atabayyanu an aqalliyatuna fil alam. Aqalliyatuna fil alam. Igtaroba katsirun minal muslimina min biladihim talaban lil ilmi awir rizqi aw nashrid da'wat. Wa kanatid da'watu ilal islami ahamma hadafin litilkal gurbati warrihlati fil maldi. Wa qad addat tilkal gurbatu ila nashril islami fi katsirin min anha'il alam. Wa fil asril hadits istaqarra katsirun minhum fi ghairi biladil muslimin fa asbahu aqallayatin fiha wa yuwajihu ulaikal muslimuna fi biladil iktirabihum wa man aslama min tilkat diyari muskilatin adidah min ahammiha. Minoritas kita di dunia. Banyak dari orang-orang muslim yang pindah ke luar negeri atau merantau untuk mencari ilmu atau rezeki atau menyebarkan dakwah. Dan ada juga yang berdakwah untuk Islam, merupakan tujuan terpenting dari merantau itu dan perjalanan di masa lalu. Dan merantau itu menyebabkan tersebarnya Islam di berbagai belahan dunia. Dan di era modern, banyak dari mereka yang menetap di negara non-muslim, maka mereka menjadi minoritas di dalamnya. Dan orang-orang muslim itu menghadapi banyak masalah di negara-negara asing itu. Mereka dan orang Islam yang masuk Islam di negeri itu menghadapi beberapa masalah. Yang paling penting adalah awalan, muskilatun ingda mumarisatil ibadat. Min akbari hadhil muskilat annal muslimuna la yajiduna ahyanan masjidan aw musalla li sholati fih. Sawa'an akana fi makani sakanihim, am amalihim, am dirasatihim. Wa fi ba'dil halati yujadul masjidu awil musalla walakin la yujadul alimul arifu bidinil Islam alladhi yarji'u ilaihil muslimuna fi umurihim shaghirah wal kabirah. Wa min nahiyatin ukhra qad yajidu ba'dul muslimina su'ubatan fi ada'is sholati fi asna'i awqatil amali haitsu tamna'u ba'dul muassasati wasyarikatil muslimina minal khuruji li ada'is sholat. Yang pertama, masalah-masalah ketika melaksanakan ibadah. Yang termasuk masalah paling besar ini adalah bahwa orang-orang Islam terkadang tidak menemukan masjid atau musola untuk sholat di dalamnya, sama saja di tempat tinggal mereka atau di tempat kerja mereka atau tempat mereka belajar. Dan dalam sebagian kondisi ada masjid atau musola dan akan tetapi tidak adanya ulama atau orang alim yang mengerti Islam, yang orang-orang muslim kembali kepadanya dalam urusan-urusan mereka yang kecil atau besar, atau tidak bisa mengajari mereka tentang agama Islam. Dan di sisi lain, sebagian muslim itu mendapatkan kesulitan untuk sholat di tengah-tengah waktu kerja, di mana sebagian institusi dan perusahaan melarang orang-orang muslim untuk melaksanakan sholat. Tsaniyan, al-mushkilatul muta'alliqatu biqadayan al-ahwali syahsiyah. Yuwajihul muslimuna mushkilatin adidatan fi biladil iktirab fi ma yata'allaqu bizzawaji wat talaqi wal mirasi wa alaqatil awlati bil walidain wa tuhawilu tilkal biladul qada'a ala hadal janibis thaqafiyyi hatta yadubal muslimuna fil mujtama'atil jadidah wa yu'addi dalika ila athari khatiratin minha. Yang kedua, masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah kondisi pribadi. Orang-orang muslim menghadapi berbagai masalah di negara asing yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, warisan, dan hubungan anak dengan orang tua. Negara asing tersebut berusaha menghilangkan pada aspek atau sisi budaya ini sehingga orang-orang Islam larut atau membaur dalam komunitas baru. Dan hal ini menimbulkan pada akibat yang berbahaya, di antaranya alif, id'afu sultatil abi wal ummi ala auladihima, ba,
la takunu lil abi qawamatun fi baiti. Jim ijra'ul zawaji madaniyan walaysa wafqa syariatil islamiyah. Dal zawajul muslimati min ghairil muslim. Talaqul mar'ati zawjaha duna ragbati wa adamu qudrati zawji ala talaqi illa biwasitatil mahkamah. Man'u ta'addudi zawjati wa in kanat lahu daruratun syar'iyyah. Tauzi'ul mirasi wafqan lil qanunil madaniyyi wa laysa wafqa syariatil islamiyah. Jadi yang A, melemahkan kewibawaan atau kekuasaan ayah dan ibu atas anak-anak mereka. B, seseorang ayah tidak memiliki kepemimpinan di rumahnya. C, prosedur pernikahan adalah perdata, di mana pernikahan hanya merupakan ikatan lahiriah antara laki-laki dan perempuan. Unsur agama tidak dilibatkan dan tidak menurut Islam, serta melakukan perkawinan perdata yang tidak sesuai dengan syariat Islam. D, pernikahan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim. E, seseorang wanita bisa menceraikan suaminya tanpa ridho suaminya, dan suaminya tidak dapat menceraikannya kecuali melalui pengadilan. F, larangan poligami meskipun ada keadaan darurat secara syariat. G, pembagian warisan berdasarkan hukum perdata atau sipil, dan bukan berdasarkan hukum syariat Islam. Salisan, mushkilatut ta'lim. Yuwajihul muslimuna mushkilatin adidah fi ta'limi abna'ihim fi biladil iqtirab. Fanisbatu abna'il muslimin alladhina khasalu ala syahadatil jami'iyyah qalilatun jiddan. Kama anna katsiran min abna'il muslimina la yukmiluna marhalatat ta'limil ami li asbabin adidah. Minha adamu qudratihim alal indimaji fil jawil ijtima'iyyi fil madaris aw li faqri abaihim fayakhrujuna minal madaris liya'malu min ajlil khusuli ala mablagin qalilin minal mal tahtaju ilaihi usrah. Yang ketiga, masalah-masalah pendidikan. Orang-orang Islam menghadapi banyak masalah dalam pendidikan anak-anak mereka di negeri asing. Maka persentase anak-anak muslim yang memperoleh gelar sarjana atau ijazah perguruan tinggi sangatlah sedikit sekali, sebagaimana banyak dari anak-anak orang-orang muslim yang tidak menyelesaikan pendidikan umum karena berbagai alasan, antara lain tidak mampu berintegrasi atau menyatu atau membaur dalam suasana sosial di sekolah, atau kemiskinan mengenai masalah ekonomi dari orang tua mereka. Maka mereka keluar dari sekolah untuk bekerja mendapatkan sedikit uang yang dibutuhkan untuk keluarga. Hawalal muslimuna fi biladil iqtirabi ta'limi abna'ihim lughatal arabiyyah walajawu ila wasaila adidatin fi dalik minha musa'adatu abna'ihim ala hifdi ajza'in min kitabillah wa ba'di ahaditsir rasuli sallallahu alaihi wasallam wal hadits ma'ahum fil baiti bil lughatil arabiyyah la bil lughatil baladil ladzi yuqimuna fih au irsaluhum li ta'allumil arabiyyah fil masajidi fi utlati nihayatil usbu' wa ahyanan yatlubuna min wazaratit tarbiyati wat ta'limi fil biladil lati yuqimuna biha takhsisu hisasin fil yaumid dirasiyyi li ta'limil lughatil arabiyyah wa insya'a madarisa khasatin li ta'limil lughatil arabiyyah wal waqi'u anna tilkal wasail ma'a ahammiyatiha lam tadu' halan mufidan li tilkal mushkilat. Orang-orang Islam di negeri asing mencoba mengajarkan anak-anak mereka berbahasa Arab, dan mereka condong kepada sarana yang bermacam-macam dalam mewujudkan hal tersebut, antara lain membantu anak-anak mereka untuk menghafal beberapa juz dari Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah SAW, dan mereka berbicara di rumah dengan bahasa Arab, tidak dengan bahasa di mana mereka tinggal, atau mengirimkan mereka ke masjid-masjid untuk belajar bahasa Arab pada setiap liburan akhir pekan.
Dan kadang-kadang mereka meminta kepada Kementerian Pendidikan dan Pengajaran di negara mereka tinggal untuk mengisikan kelas atau mengkhususkan beberapa jam pelajaran dalam satu hari pembelajaran untuk mengajarkan bahasa Arab, dan juga membuat sekolah-sekolah swasta untuk mengajarkan bahasa Arab. Dan faktanya, beberapa fakta itu meskipun penting tapi belum diberikan solusi yang bermanfaat atau belum memberikan solusi yang tepat untuk masalah itu. Rabi'an, al-mushkilatul ijtima'iyyah. Min ahammil mushkilatil ijtima'iyyah allati yuwajihuhal muslimuna fi biladil iqtirab. Ma yali: alif, al-ikhtilatu ghairul masyruti. Tubihu mu'damu biladil iqtirabil ikhtilata bainar rijali wan nisa'i duna qaidin. Walil islami mawqifun mukhtalifun fi mawdi'il ikhtilati fahuwa la yubihuhu illa indad dururati wa bisyurutin. Al-hijab. La taqbalul mujtama'atu ghairul islamiyah fikratal hijab wa tuharibuhu katsirun minad duwali biwasaila adida bihaitsu yaswilul amru fi ba'dil halati ila tardit talibatil muhajjabati minal madrasah wa tardil mar'atil amilati min amaliha in lam tatrukil hijab. Yang keempat, masalah-masalah sosial. Di antara masalah-masalah sosial terpenting yang dihadapi orang-orang Islam di negara-negara asing adalah sebagai berikut. A. Pencampuran tanpa syarat atau ikhtilat. Kebanyakan dari negara asing mengizinkan pencampuran antara laki-laki dan perempuan tanpa batasan, dan Islam memiliki prinsip yang berbeda untuk tidak melakukan pencampuran atau ikhtilat ini. Maka Islam melarang dan memperbolehkannya kecuali dalam keadaan darurat dan dengan syarat. B. Hijab. Masyarakat-masyarakat yang non-muslim tidak memikirkan hijab dan banyak negara melawan atau memeranginya dengan berbagai cara, sehingga dalam beberapa kasus sampai terjadi pengusiran siswi perempuan berhijab dari sekolah dan pemecatan pekerja perempuan jika tidak mau meninggalkan hijab. Jim, at-ta'amu wa syarab. Lil muslimina nidhamu khasun fi ta'amihim wa syarabihim. Fahunaka asya'u qalilatun la tahillu lahum. Walahum tariqatun khasatun fi dabahi la tura'a fil biladi ghairil muslimat. Dal, dafnul mauta. Yuwajihul muslimuna fi ba'dil biladi mushkilatan kabiratan fi ma yata'allaqu bid-dafni. Fal islamu yujibu syur'ata fil ghuslil mayyiti wa takfinihi wassolati alaih wa adami wadu'ihi fi sunduqin aw tabutin wa fadla angdalika rubama la takunu lil muslimina ahyanan maqabiru khasatun bihim. C. Makanan dan minuman. Orang-orang Islam memiliki aturan khusus untuk makanan mereka dan minuman mereka, maka ada beberapa hal sedikit yang tidak dalam bagian mereka, dan mereka memilih cara khusus untuk penyembelihan hewan yang tidak dilakukan di negara non-muslim. D. Penguburan mayat atau orang mati. Di sebagian negara, orang-orang muslim menghadapi masalah besar dalam hal penguburan, maka Islam mewajibkan segera mungkin dalam memandikan orang yang meninggal dan mengkafaninya dan mensolatkannya, dan tidak menaruhnya ke dalam kotak atau peti mati. Dan ditambah lagi, kebanyakan bagi orang-orang Islam terkadang tidak memiliki kuburan khusus. Kafaitu kalami, syukron katsirun ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.